Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Udah makan belum? Terjadi ikhtilaf ini, beda pendapat ya. Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum. Kalau tadi pagi sudah mandi belum? Siapa yang tadi berangkat ke sini jalan kaki? Rumahnya dekat ya? Masya Allah. Siapa yang tadi berangkat ke sini diantar naik sepeda motor? Masya Allah. Siapa yang tadi pas berangkat ke sini diantar naik mobil ambulan? Siapa yang diantar ke sini diantar naik mobil orang tuanya? Masya Allah. Lomba duduk rapi. Hari ini Kak Erlan senang sekali karena bisa berjumpa dengan adik-adik semua di Masjid Samsul Huda. Hari ini kita akan kajian bersama. Ada yang tahu nggak judul kajiannya apa? Kok bisa tahu? Oh, ada tulisannya toh ya. Bakti kepada orang tua. Siapa yang tahu orang tua itu bahasa Arabnya apa? Siapa yang tahu? Kalian kasih tahu ya. Bahasa Arabnya orang tua walidun. Walidun. Bisa? Ngafal bahasa Arab mau enggak? Yuk kita coba. Wahidun, babun, pintu, ithnani, dua, walidun, orang tua, salasatun, tiga, jannatun, surga. Jannatun apa? Arba'atun, empat, tomatimu, tomat. Tomatimu apa? Bisa? Ya kita coba. Wahidun, babun, ithnani, walidun, salasatun, jannatun, arba'atun, tomatimu, tomat. Oke, ditambah lagi hafalan mufradat bahasa Arabnya. Khamsatun. Khamsatun berapa? Khamsatun. Tamrun, kurma. Tamrun apa? Siapa yang pernah makan kurma? Biasanya makan kurma ketika kita kapan? Buka puasa atau sahur ya. Tamrun apa artinya? Khamsatun, lima. Tamrun, kurma. Sitatun, enam. Dajajatun, ayam. Dajajatun apa? Bisa ya? Sab'atun, jismun,
tubuh. Jismun apa? Samaniyatun 8. Amun paman. Amun apa? Tis'atun 9. Torikun jalan. Torikun apa? Asyaratun 10. Ba'idun jauh. Bisa? Ba'idun jauh. Bisa? Yuk kita coba. Yang paling semangat dapat hadiah sekuntum bunga mawar. Mau nggak? Wahidun. Babun. Ithnani. Walidun. Salasatun. Jannatun. Arba'atun. Tomatimu. Khamsatun. Tamrun kurma. Sitatun. Dajajatun. Sab'atun. Jismun. Samaniyatun. Amun paman. Amun apa? Tis'atun. Torikun jalan. Asyaratun. Ba'idun. Masya Allah, mumtazun. Barakallahu fikum. Dalam waktu singkat adik-adik sudah hafal 10 mufrodat ya. Dan kita udah tahu bahasa Arabnya orang tua apa? Walidun. Kalau jannatun apa artinya? Surga. Ngomong-ngomong tentang kata walidun dan jannatun, orang tua dan surga, Kak Erlan jadi teringat dengan sebuah hadis. Mau nggak kita hafalin hadisnya? Kak David sudah siapkan hadiah buat adik-adik semua yang paling semangat menghafal hadisnya. Mau? Mau hadiah? Mau hadiah? Kira-kira yang dapat hadiah ikhwan atau akhwat? Akhwat atau ikhwan? Akhwat. Ikhwan. Bakwan. Kok jadi bakwan sih? Nih, yang semangat dapat hadiah. Mau? Oke. Kita hafalin hadis bareng-bareng ya. Ikuti suara Kak Erlan. Al-walidu Ausatu Abawabil jannah. Pelan-pelan ya. Kak Erlan kaget. Semangat banget suaranya. Coba yang akhwat dulu. Al-walidu Ausatu Abawabil jannah. Nilainya 90. Yeay. Jangan tepuk tangan, bilangnya alhamdulillah. Yang ikhwan jangan mau kalah. Sudah siap? Al-walidu Ausatu Abawabil jannah. Masya Allah. Nilainya 98. Alhamdulillah. Berarti ikhwan
skornya 1, akhwat skornya 0. Yuk akhwat kalahkan ikhwan. Siap? Hafalkan terjemahannya. Berbakti pada orang tua itu, ngomongnya yang jelas, jangan nggak usah keras-keras, yang penting jelas. Berbakti pada orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Nilainya 95. Yeay. Alhamdulillah. Yang akhwat, jangan mau kalah. Berbakti pada orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Nilainya 98. Yeay. Alhamdulillah. Berarti akhwat menang sekarang. Akhwat 1, ikhwan 1. Skornya berarti sekarang 1 sah. Skor penentuan lomba duduk rapi. Siapa yang menang nih ya? Ikhwan atau akhwat nih? Kita tentukan dengan lomba anteng-antengan. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Berbakti pada orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Lomba duduk rapi. Kak Erlan mau tanya kepada adik-adik yang ikhwan. Tahu nggak pintu surga itu jumlahnya ada berapa? Ada yang bilang 7, ada yang bilang 8, ada yang bilang 4, 2. Yang akhwat, pintu surga ada berapa? Ada yang 10, ada yang 8. Adik-adik Kak Erlan mau kasih tahu. Yang benar, pintu surga itu jumlahnya ada 8. Kalau 7 bukan pintu surga, 7 itu pintu neraka. Ini menunjukkan rahmat kasih sayang Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Pintu surga dibuat jumlahnya lebih banyak. Pintu surga jumlahnya ada 8. Dan pintu surganya bermacam-macam. Ada pintu surga buat orang yang rajin puasa. Namanya pintu surga apa? Aroyan, sini maju ke depan, dapat hadiah. Masya Allah, dapat tisu. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mensyukuri yang banyak. Karena sudah mau terima tisu, dapat hadiah. Siapa yang mau tisu lagi? Siapa yang mau tisu bekas keringat? Lomba duduk rapi. Jadi pintu surga itu bermacam-macam adik-adik ya. Ada pintu surga buat orang yang rajin puasa. Ada pintu surga buat orang yang rajin sholat. Ada pintu surga dikhususkan buat orang yang bisa menahan amarahnya. Dan ada juga pintu surga yang dikhususkan buat orang yang punya amalan berbakti pada orang tua. Bahkan, astagfirullah, kalian pelan-pelan, jangan bikin aku kaget. Bahkan adik-adik, pintu surga untuk orang yang berbakti pada orang tua, ini merupakan pintu surga yang paling tengah. Yang paling apa? Yang paling apa?
Al-walidu awsatu abwabil jannah. Berbakti pada orang tua itu adalah pintu surga yang paling Kata para ulama, pintu surga yang paling tengah itu adalah pintu surga yang paling mudah untuk dimasuki. Kaget dong, gitu ya, diulang. Adik-adik tahu nggak? Pintu surga yang paling tengah adalah pintu surga yang paling mudah dimasuki. Yang ikhwan kurang kompak. Adik-adik tahu nggak? Pintu surga yang paling tengah adalah pintu surga yang paling mudah dimasuki. Mau nggak mudah masuk surga? Di antara caranya adalah dengan berbakti pada orang tua. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Berbakti pada orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Mau masuk surga? Mau dimudahkan masuk surga? Maka harus semangat menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Kailan. Iya kenapa? 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 Dari tadi manggil melulu, mau tanya nggak? Mau. Kailan aku mau tanya. Iya mau tanya apa? Kailan, cara berbakti pada orang tua gimana sih Kailan? Kailan mau jelasin kepada kalian cara berbakti kepada orang tua. Mau dengerin nggak? Pengen masuk surga? Pengen jadi anak yang berbakti? Dengarkan baik-baik. Lomba duduk rapi. Shh. Cara berbakti pada orang tua. Yang pertama. Berkata-kata yang baik kepada orang tua. Ikuti, berkata-kata yang baik kepada orang tua. Diulang, 1, 2, 3. Ikuti, berkata-kata yang baik kepada orang tua. Jadi adik-adik, Allah perintahkan kita untuk berkata-kata yang baik kepada orang tua. Berkata 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 sesuatu yang menyakiti orang tua kita tidak diperboleh. Apalagi teriak-teriak, marah-marah kepada orang tua. Boleh nggak marah-marah di depan ayah bunda? Umi, aku nggak mau. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak marah-marahin ayah? Boleh nggak marah-marahin bunda? Hayo ngaku, siapa yang suka marah-marah sama bunda? Ayo jujur. Sini karena kamu jujur dapat hadiah, maju ke depan. Kailan hargai kejujurannya, Masya Allah. Kita kenalan dulu yuk. Namanya siapa? Aluna. Pernah ya ngambek-ngambek marah-marah sama bunda? Pernah. Berjanji ya, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Siap? Siap nih dapat hadiah. Ayo jujur, siapa yang pernah marah-marah sama orang tuh? Kok jadi banyak sekarang? Tadi yang jujur dikit. Lomba duduk rapi. Shh. Boleh nggak
ngambek-ngambek marah-marah kepada ayah bunda? Nggak boleh. Di depan ayah bunda ngomong itu harus santun, harus pelan. Adik-adik dengerin. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Sirin. Siapa namanya? Muhammad bin Sirin. Siapa namanya? Muhammad bin Sirin itu kalau bicara kepada ibunya selalu pelan. Tidak pernah teriak-teriak. Karena begitu hormatnya Muhammad bin Sirin kepada ibu. Boleh nggak teriak-teriak kepada bunda? Boleh nggak marah-marah kepada ayah? Tidak boleh. Cara berbakti yang pertama adalah berkata-kata yang baik kepada orang tua. Lomba duduk rapi. Shhh. Oh la la la. Oh lili li. Yang mau hadiah, ayo duduk rapi. Hap. Cara berbakti kepada orang tua yang kedua yaitu memenuhi panggilan orang tua. Memenuhi panggilan orang tua adalah cara berbakti kepada orang tua. Siapa coba yang kalau dipanggil ayah bunda tetapi tidak bersegera memenuhi panggilan mereka? Boleh nggak kayak gitu? Dipanggil, adek, nanti mah masih ngantuk. Ngorok lagi. Bahkan ada loh anak laki-laki dipanggil malah sibuk main game. Adek, mas, sini, nanti mah lagi asik nih. Boleh nggak kayak gitu? Lagi asik main sama temen, dipanggil sama orang tua. Perempuan lagi main apa? Lagi main sama temennya. Satu. Yang kayak gitu tahu nggak permainannya? Lagi enak-enak main dipanggil sama bunda. Adek, nanti mah lagi asik, sik. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kalau dipanggil orang tua harus bersegera memenuhi panggilan orang tua. Bahkan meskipun kita lagi mengerjakan sholat sunnah, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi sholat sunnah dipanggil sama ayah. Adik, apa yang harus dilakukan? Batalkan sholat sunnahnya, penuhi panggilan orang tua. Ini menunjukkan panggilan orang tua itu harus diutama. Pernah adik-adik, ada seorang ahli ibadah namanya Juraij. Siapa namanya? Siapa namanya? Juraij lagi sholat, dipanggil sama ibunya. Padahal dia sedang mengerjakan sholat sunnah, tapi dipanggil tidak segera menjawab panggilan ibunya. Padahal dia ahli ibadah. Ibunya sebel, ibunya marah. Lalu ibunya mendoakan, semoga nanti dia tidak akan wafat, melainkan akan berjumpa dengan fitnah terlebih dahulu. Dan ternyata benar adik-adik. Juraij dituduh dan difitnah menghamili seorang wanita. Tuh adik-adik, kalau dapat doa buruk dari orang tua,
Makanya jangan sampai jahat sama orang tua. Doanya orang tua itu mustajab adik-adik ya. Bayangin nih Jurej yang sedang mengerjakan sholat sunnah dipanggil ibunya tapi dia tidak mau memenuhi panggilan ibunya, mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ibunya diijabah. Makanya adik-adik kalau dipanggil orang tua harus segera memenuhi panggilan orang tua. Adik-adik tahu nggak kisah seorang ulama namanya Haywah bin Shureh. Siapa namanya? Siapa namanya? Haywah bin Shureh. Ceritanya dia lagi ngisi pengajian. Dia lagi mau mengisi pengajian, sudah dihadiri oleh banyak orang, tiba-tiba ibunya memanggil, "Kum ya Haywah, bangun wahai Haywah, tolong kasih makan ayam." Hah? Lagi di depan banyak orang, sedang mau mengajar, emaknya nyuruh makan Haywah, nyuruh Haywah untuk kasih makan ayam. Kalian kalau misalnya dipanggil emak, disuruh kasih makan ayam, malu nggak? Haywah nggak malu. Haywah langsung bubarkan pengajiannya, dia tunda sementara, lalu dia penuhi panggilan orang tua, dikasih makan ayamnya. Ayamnya dikasih makan. Tahu ayam bahasa Arabnya apa? Dajajatun. Suara ayam yang kayak gimana? Yang kayak gini bukan? Meong. Itu suara apa? Yang kayak gini kan? Embe. Itu suara apa? Oh, kambing. Yang kayak gini bukan? Mo. Itu sapi. Ayam yang kayak gini kan? Itu gajah. Suara ayam yang kayak gimana dong? Kukuruyuk gitu ya. Adik-adik, Haywah bersegera memberi makan ayam karena yang menyuruh adalah ibunya. Ini menunjukkan kalau Haywah semangat berbakti pada orang tua. Kalian mau nggak berbakti pada orang tua? Berarti harus bersegera memenuhi panggilan orang tua. Siap? Siap? Lomba duduk rapi. Yuk kita sekarang baca ayat kursi dulu. Yang semangat baca ayat kursi dapat hadiah. Mau? Yuk ayat kursi dimulai dari sekarang. A'udzubillahi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala
Surat Al-Ikhlas. Bis. Qul huwallahu ahad. Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil Surat Anas. Bis. Qul a'udzu birabb Mau lagi? Main sambung ayat mau nggak? Oke, sudah hafal juz amma? Oke, wassilu hadhil ayat. Lanjutkan ayat berikut ini. Siap? Tsumma radadnahu asfala safilin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا Dzalikal yaumul haqq. Anzarnakum Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah tarmihim bihijaratim min sijil. Pinter-pinter banget ya anak-anak di Masjid Samsul Huda ya. Masya Allah. Lomba duduk rapi. Mau hadiah? Tadi Kak Eran sudah ceritakan
Dua cara untuk berbakti pada orang tua. Yang pertama apa? Berkata-kata yang baik. Ingat kisahnya ulama siapa? Muhammad bin Sirin. Siapa namanya? Yang kalau ngomong sama ibunya suaranya selalu pelan. Cara yang kedua untuk berbakti pada orang tua, memenuhi panggilan orang tua. Kak Erwan tadi sudah ceritakan seorang ulama yang disuruh ibunya ngasih makan ayam. Dia bersegera memenuhi panggilan ibunya. Siapa nama ulamanya? Haywah bin Syurai. Siapa namanya? Haywah bin Syurai. Nah, itu sudah ada dua cara untuk berbakti pada orang tua. Cara yang ketiga, diingat dan dicatat. Cara berbakti yang ketiga, berusaha membahagiakan orang tua. Berusaha membahagiakan orang tua. Sudah dicatat? Terkait dengan hal ini, Kak Erlan jadi ingat kisah seorang sahabat. Namanya Usamah bin Zaid. Siapa namanya? Adik-adik tahu nggak? Usamah bin Zaid adalah seorang sahabat yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia memiliki ibu namanya Ummu Aiman. Siapa nama ibunya? Usamah bin Zaid sangat sayang sekali kepada ibunya. Setiap ibunya menginginkan sesuatu, Usamah bin Zaid pun bersegera untuk memenuhi keinginan ibunya. Adik-adik, suatu kali ibunya Usamah bin Zaid, Ummu Aiman namanya, dia menginginkan, pengen sekali makan jamar kurma. Apa adik-adik? Jamar kurma itu adalah bagian kecil dari jantung kurma. Yang kalau mau diambil jamar kurma harus ditebang dulu batangnya. Adik-adik, padahal waktu itu harga sebatang pohon kurma sangat mahal. Waktu itu harganya 1.000 dirham. Berapa? 1.000 dirham kalau dirupiahkan sekitar 300 juta. Berapa? 300 juta. Mahal nggak pohon kurma? Udah bisa buat beli mobil. Dulu mahal adik-adik, karena pohon kurma itu bisa buat orang jadi kaya. Kenapa coba? Karena kalau pohon kurma berbuah, hasil panennya bisa dijual dan bisa buat orang jadi kaya raya. Orang-orang pengen punya pohon kurma. Pengen dirawat, pengen ditanam, pengen dijaga. Supaya kalau dipanen menghasilkan banyak buah. Sehingga bisa dijual buah kurmanya dan bisa bikin jadi tambah kaya. Usamah bin Zaid pun keluarkan uang 1.000 dirham. Lalu dia beli sebatang pohon kurma. Tapi bukan buat dipanen buahnya. Tapi untuk ditebang pohonnya. Udah ketebang belum? Udah ketebang belum? Udah ketebang belum? Batang pohon kurmanya ditebang,
Orang-orang pun merasa heran. Usama bin Zaid berbuat apa? Sebatang pohon kurma kan mahal, kok malah ditebang? Ternyata Usama bin Zaid menjawab, ini karena ibuku yang kepingin jamar kurma, maka aku akan penuhi apa yang ibuku minta selama aku mampu melakukannya. Masya Allah adik-adik, batang pohon kurma lagi mahal, justru malah ditebang karena pengen ambil jamar kurmanya. Itu semua dilakukan untuk membahagiakan ibunya. Hebat gak Usama bin Zaid? Makanya kalau ayah ibu kita meminta sesuatu, harus semangat dan bersegera memenuhi permintaan orang tua. Berusaha membahagiakan ayah ibu kita. Karena itu cara berbakti pada orang tua. Ibu kita nyuruh ngambil sapu. Pernah nggak disuruh ibu ngambil sapu? Langsung bersegera membahagiakan ibu kita. Ayah kita nyuruh belajar. Harus semangat nggak belajarnya? Harus semangat. Bahagiakan orang tua kita. Pengen masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk surga lewat pintu paling tengah? Makanya berusaha bahagiakan orang tua kita. Siap? Jadi kalau disuruh sekarang nggak boleh nolak-nolak ya, oke? Kalau disuruh nggak boleh nunda-nunda ya, oke? Siap? Kita main games dulu yuk. Nama gamesnya Kak Erlan berkata. Yang bisa menang dapat hadiah. Mau? Kak Erlan berkata, duduk tenang. Shh. Kak Erlan berkata, mata menghadap ke depan. Kak Erlan berkata, pegang tangan. Kak Erlan berkata, dilepaskan. Kak Erlan berkata, pegang mata. Kak Erlan berkata, pegang telinga. Kak Erlan berkata, pegang hidung. Kak Erlan berkata, pegang mulut. Oh ini perut ya? Mulutnya mana mulutnya? Berarti yang ini yang dipegang ya? Kak Erlan berkata pegang mulut. Kak Erlan berkata pegang perut. Oh iya yang ini yang perut. Kak Erlan berkata pejamkan mata. Sekarang dibuka. Kak Erlan berkata ucapkan istighfar. Kak Erlan berkata, angkat tangan kanan. Kak Erlan berkata, angkat tangan kiri. Kak Erlan berkata, angkat kedua tangan. Bau ketek enggak? Kak Erlan berkata, diturunkan. Shh. Sekarang cepet ya. Kak Erlan berkata, pegang telinga. Kak Erlan berkata, pegang hidung. Kak Erlan berkata, pegang mata. Kak Erlan berkata, pegang dada. Kak Erlan berkata, pegang dagu. Kak Erlan berkata, pegang kepala. Kak Erlan berkata, pegang dada. Kak Erlan berkata, pegang rambut. Rambutnya mana? Ini. Kak Erlan berkata, pegang rambut. Kak Erlan berkata, pegang lutut. Kak Erlan berkata, dilepaskan. Kak Erlan berkata, berdiri semua. Kak Erlan berkata, duduk semua. Kak Erlan berkata, senyum semua. Kak Erlan berkata, ikuti suara Kak Erlan, al-walidu
Ausatu abwabil jannah. Berbakti pada orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Kak Erlan berkata, duduk tenang. Kak Erlan berkata, pegang telinga. Kak Erlan berkata, dilepaskan. Kak Erlan berkata, hadap ke sebelah kanan. Kak Erlan berkata, pegang pundak yang ada di depannya. Kak Erlan berkata, yuk dipijit-pijit. Iya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, tik 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 tik. Hujan batu, dum dum dum. Kak Erlan berkata, selesai. Kak Erlan berkata, sekarang ngadep ke kiri. Pegang pundak di depannya. Ayo dipijit-pijit. Iya. Hujan rintik-rintik. Hujan batu. Pijit lagi. Kak Erlan berkata, ayo ngadep depan. Kak Erlan berkata, ayo duduk tenang. Shhh. Kak Erlan berkata, angkat tangan kanan. Kak Erlan berkata, digoyang-goyang. Diturunkan. Kak Erlan berkata, angkat tangan kiri. Kak Erlan berkata, digoyang-goyang. Didiamkan. Sekarang buat lingkaran. Didekatkan. 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 Dilepaskan. Kak Erlan berkata, ucapkan subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Kak Erlan berkata, duduk tenang. Shhh. Kak Erlan berkata, yuk doain orang tua kita. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lomba duduk Rabi. Kak Erlan mau tanya, siapa yang dari tadi mencatat apa yang Kak Erlan sampaikan? Sini maju ke depan, yang pakai kacamata. Bawa catatannya. Wah, ini spesial karena mencatat dapat hadiah. Masya Allah. Sini, maju ke depan. Ini namanya Ustazah siapa? Ngadep ke depan, kita kenalan dulu. Siapa namanya? Aska. Aska. Aska sekolahnya kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Aska, tadi mencatat. Coba Kak Erlan lihat. Enggak apa-apa. Masya Allah. Catatannya lengkap dan bagus. Nih dapat hadiah dari Kak Erlan. Silakan kembali ke tempat. Siapa yang mau hadiah lagi? Kak Erlan berkata, ayo duduk tenang. Shhh. Kak Erlan berkata, ikuti suara Kak Erlan. Ayah bunda, aku mau minta maaf. Kalau selama ini aku pernah berbuat salah. Maafin aku ya. Ayah bunda, makasih ya sudah menjadi orang tua yang baik banget untuk aku. Aku sayang ayah bunda karena Allah. Ini uhibbu kuma fillah.
Makasih ya atas kebaikan ayah bunda selama ini. Jazakumullah khairan. Ayah bunda, semoga kita sekeluarga bisa masuk surga. Saling mendoakan ya. Hiks hiks hiks. Sudah. Stop. Ngikutinya selesai. Udah selesai tadi. Kak Erlan mau ngomong. Loh, kok masih ikut? Ngomong ke ayah bundanya udah. Loh jangan ngikutin lagi. Kok masih ikut? Sampun. Wis rampung. Udah adik-adik. Selesai. Kak Erlan mau ngomong. Ya Allah. Emang gak capek? Adik-adik. Udah. Ngikutinnya selesai. Kak Erlan nangis nih. Hehehe. Kok ngikut? Ya udah. Ikutin ya. Al-walidu Ausatu abawabil jannah. Berbakti pada orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Sudah. Stop. Bagi adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara Kak Erlan. Yang masih ngikutin nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Nih udah nggak ngikutin. Siapa yang mau hadiah lagi? Lomba duduk rapi. Angin. Hujan. Cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berkata-kata yang baik. Yang kedua, memenuhi panggilan orang tua. Yang ketiga, membahagiakan orang tua. Yang keempat, mendoakan orang tua kita. Hafal? Sini maju ke depan. Iya. Siapa namanya? Abdullah Yasar. Abdullah Yasar. Sebutkan 4 cara berbakti pada orang tua. Kok kayak depresi gitu? Yang pertama, berkata baik kepada orang tua. Masya Allah. Yang kedua, memenuhi panggilan orang tua. memenuhi panggilan orang tua. Yang ketiga,
Mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua. Yang terakhir yang keempat? Nggak tahu. Membahagiakan Orang tua. orang tua. Nih spesial buat Yasar ya. Hadiah buat Yasar. Masya Allah. Kalau dapat hadiah ucapkan apa? Jazakallah khairan. Coba Yasar kasih ke Kak Erlan. Nah Kak Erlan ucapkan jazakallah khairan. Silakan kembali ke tempat. Oh, Yasar hadiahnya belum. Kok sudah duduk saja? Sini. Ingat adik-adik ya, kalau dikasih hadiah ucapkan apa? Jazakallah khairan. Ini buat Yasar. Ingat, kalau dikasih kebaikan sama orang ucapkan jazakallah khairan. Ini buat Yasar. Misalnya, ibu kita nyiapin makanan, ucapkan jazakillah khairan. Ayah kita ngasih uang jajan, ucapkan jazakallah khairan. Guru kita mengajari ilmu pada kita, ucapkan jazakallah khairan. Siapa saja yang memberi kebaikan pada kita, ucapkan jazakallah khairan. Teman kita udah ditangkap. Teman kita yang ngajak main kita, ucapkan jazakallah khairan. Apa Yasar bilangnya? Jazakumullah khairan. Masya Allah, silakan kembali ke tempat. Siapa yang mau hadiah lagi? Lomba duduk rapi. Shhh. Angin. Hujan. Bukan. Itu bukan bekas keringat Kak Erlan, itu buat ngapain? Enak aja. Masa tikus lagi. Masa tisu bekas keringat dikasih ke kalian? Itu buat ngelap yang tumpah maksudnya. Lomba duduk rapi. Shhh. Lomba duduk rapi. Adik-adik mau nggak sepulang dari sini bertekad jadi anak yang berbakti pada orang tua? Mau nggak semangat memenuhi panggilan orang tua? Mau nggak ngambek dan nggak marah-marah lagi sama orang tua? Mau nggak membahagiakan orang tua? Mau nggak masuk surga? Mau nggak masuk surga lewat pintu paling tengah? Mau nggak jadi anak yang berbakti? Harus semangat jadi anak yang berbakti pada orang tua. Lomba duduk rapi. Adik-adik, inilah yang bisa Kak Erlan sampaikan. Hadiahnya masih ada, nanti Kak David yang membagikan. Mau? Lomba duduk rapi. Demikian yang bisa Kak Erlan sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.